Sahabat Bengkulu Cerdas, jumpa lagi bersama kita di channel YouTube kita Bengkulu Cerdas ini, Pak John. Memang dari kemarin itu sudah berniat untuk bahas masalah sesuatu yang lagi marak untuk dibincangkan, didiskusikan, kan, terkait mengenai masalah perkembangan teknologi digitalisasi hari ini. Memang kita tidak bisa meninggalkan dunia digital ini, Kak. Perkembangan teknologi ini semakin hari semakin berkembang, bahkan 1 jam per menit hitungannya itu terus berkembang teknologi ini. Nah, kalau kita tidak bisa tidak bisa ikut mewarnai atau ikut dalam perkembangan teknologi ini, kita ketinggalan. Nah, salah satu yang coba kita untuk diskusikan, belajar bersama, kan, intinya sih belajar bersama sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang baru yang akan kita bahas ini, ya kan? Ini terkait mengenai metaverse. Kan? Nah, ini luar biasa tamu kita pada siang hari ini, Kakanda Mr. John. Nah, Mr. John ini nama master atau Mr. ini sebuah gelar atau nama ini, Kak? Nama ya. Nama ya. Ya, sebenarnya saya agak berat bawa nama ini, tapi sekarang ya gimana, karena pemberian orang tua kan. Iya. Jadi gitu. Doktor ya. Mr. John. Betul. MCom ya. Ya. Betul ya. MCom ya. Aktivitas sekarang di mana? Ya, kita aktivitas dosen ya. Oh, dosen ya. Di Universitas De Hasan ya. Betul. Satu alumni nih. Betul. Satu alumni. Nah, ini saya menarik ini. Ini karena sapaan akrabnya ini kakak lah ya. Kalau di luar ini kakak aja, jangan pak lah. Ya. Biar lebih akrab ini, Kak. Metaverse judulnya ini, peluang metaverse, peluang dan ancaman. Ya kan? Karena kita coba sampaikan dulu bahwa metaverse ini seperti apa ini, barang apakah berbentuk fisik, barang ini apa ini bentuknya ini kan, apa berbentuk fisik, apa berbentuk digitalisasi atau apa, kita tidak tahu ini, tapi kita coba untuk sama-sama mendiskusikan. Jika sahabat Bengkulu Cerdas tertarik dengan tema yang kita angkat ini, kita akan mengulas terus kan tentang metaverse ini. Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa ini, Kakanda. Istilah ini konon diambil dari konsep dunia virtual yang dituangkan dalam sebuah novel fiksi ilmiah karya Neil Stephenson tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Nah, jadi kita coba kita diskusikan pertama peluang, ancaman, cara kerja, ya kan, cara kerja dari metaverse ini. Selanjutnya itu kesiapan ya. Kesiapan karena sudah menjalankan industri 4.0, bahkan nantinya dalam waktu dekat ini mungkin 5.0, ya kan, nantinya perkembangan ini semakin lama semakin luar biasa. Oke, Kak, kita mulai saja. Apa ini metaverse ini, kan? Saya langsung aja lah ya. Buat saya teknologi augmented reality ini tidak begitu baru. Karena jauh sebelum ini jadi metaverse, saya sudah pernah menulis di tahun 2016. Tahun 2016? Ya, berarti jauh sebelum ini booming. Jadi saya judulnya adalah Computer Hardware Teaching Media Application Based on 3D Augmented Reality ya, with Android System gitu. Jadi artinya memang 2016 itu saya coba mendesain. Waktu itu kan lagi booming game Pokemon Go gitu ya. Ya, game Pokemon menggunakan teknologi Omega Reality gitu ya. Yang pakai titik-titik koordinat. Betul. Itu ya. Jadi kita sebenarnya di 2016 itu saya ada tulisan jurnal, nanti bisa dibaca saja. Terkait bagaimana teknologi ini bisa bisa diajarkan, inline-kan dengan aplikasi Android. Dan bahkan dalam konsepnya dia bisa menggabungkan banyak platform media sosial. Waktu itu saya tulis. Tetapi kan itu masih narasi akademik. Saya ketika Zoom menyampaikan bahwa dia akan menggabungkan Facebook, WA, Instagram, semua platform media sosial yang dia punyai dan menjadi Meta. Saya ingin tahu sebenarnya produk Meta ini apa. Ternyata dia membuat suatu
sejenis bukan dunia ya, bukan dunia virtual, bukan sejenis aplikasi yang bisa memungkinkan orang bisa terlibat di dalam satu ruang digital seolah-olah menggambarkan dirinya. Kita sebut itu Omega Reality. Dan ketika dia mempresentasikan dan seperberapa hampir 60% itu sudah pernah saya tulis. Saya tidak tahu ya, saya pernah patenkan atau tidak. Nanti saya kasih linknya ya, 2016 ya. Jadi artinya memang ini teknologi tidak baru, tetapi momennya Zuk melihat orang ke depan membutuhkan ini. Ini ya 3D ini kan? Betul, 3D. Ya sudah. Sedangkan kan untuk yang metaverse ini yang saya pahami lah, yang saya baca itu mengenai masalah 3D juga. Betul. Ini tahun 2016. 2016. Artinya kalau sekarang Zuk menyampaikan di 2021, saya sebenarnya bukan mendahului, tapi ini secara konsep akademik itu disampaikan bahwa di masa depan orang membutuhkan teknologi ini termasuk pembelajaran. Ya, ternyata bagaimana metaverse mengambil manfaat di musim pandemi itu untuk membuat ruang-ruang reality yang tadinya secara fisikal dinikmati orang menjadi secara visualisasi. Kita di Asia itu kan terkenal dengan ada K-pop dan semuanya ya di Korea. Lalu dia mencoba bagaimana Korea itu menjadi bagian di bagian Asia untuk coba diaplikasikan dalam sistemnya Meta. Makanya kalau misalnya kita masuk ke dalam sistemnya Meta yang punya Zuk itu, ada salah satu tempat wisata yang bisa kita kunjungi yang dipunyai oleh Korea. Jadi kita tidak perlu ke Korea, tetapi kita sudah datang jalan sendiri di wilayah-wilayah di mana kita bisa lihat konser, bisa mendatangkan tempat-tempat yang direkomendasikan oleh pemerintah di Korea sana. Kita bisa jalan-jalan dengan ini tadi ya, dengan konsep avatar kita itu tadi. Karena orang musim pandemi itu mau berpergian tidak bisa. Benar. Tapi orang menginginkan berwisata untuk kalau bahasa kita kan jenuh juga di rumah terus. Nah makanya karena Zuk itu memiliki banyak orang yang mengikuti atau menggunakan aplikasinya di IG, di WA, di Facebook itu digabung sehingga dia menjadi kurang lebih 6 miliar orang. Jadi kalau ditanya siapa penduduk bumi yang terbanyak, ya punyanya Meta. Jadi Zuk coba memberi layanan kepada bermiliar orang yang tergabung di grup-grup sosialnya itu ikut. Bahkan yang terbaru itu kan bagaimana haji juga dimasukkan ke dalam metaverse. Ini jadi sebuah pro dan kontra ya mengenai haji secara virtual. Tapi MUI sudah menegaskan bahwa haji secara virtual tidak sah. Betul. Tetapi kita kan ingin berwisata. Ya. Memang mungkin dari sisi spiritual tidak dapat. Tetapi kan kita ingin berwisata. Apa sih yang dilakukan orang pada saat haji, pada saat umroh? Bagaimana terlibatnya di dalam itu? Ya. Apa saja, di mana saja titik-titik pemberhentiannya? Bagaimana? Itu semua tergambarkan di dalam aplikasi itu. Dan kita ikut. Dan suatu saat mungkin nanti kita tidak lagi dalam kondisi pandemi, Anda bisa ikut haji ya sama. Ya. Oh saya kayaknya sudah pernah ke sini ya, sudah pernah lempar di sini ya. Tempatnya sudah pernah saya datangin ke sini. Memang betul, tetapi secara virtual dulunya. Ya. Sekarang fisik. Secara fisik diaplikasikan, tetap harus diaplikasikan secara fisik. Apa ancamannya? Ancamannya sebenarnya adalah bagaimana orang-orang di masa depan dan tanda kutipnya yang mungkin agak berkurang keluar dari ruangan ya. Mau berwisata, mau apa juga udah bisa. Ya. Bahkan terakhir itu bagaimana sistem keuangan juga dicoba untuk diubah dalam sisi konsep konvensional kayak ATM itu juga mau diubah secara virtual. Ya. Apa ancamannya untuk negara berkembang? Gitu ya kalau kita di daerah, ya kita kalau misalnya tidak bisa mengambil manfaat ini, maka setiap negara akan mengalami kerugian ya. Ya dalam artian ya orang tidak kemana-mana, dari tetapi penduduknya bisa ikut di aplikasi-aplikasi kan. Tapi pasti secara humanisme itu bahwa dengan adanya metaverse ini interaksi antar manusia itu pasti berkurang. Silaturahmi itu pasti berkurang dengan adanya sistem metaverse ini. Tapi tentunya
nanti ke depan pasti akan banyak peluang-peluang kan? Mengenai peluang bisnis, peluang ekonomi, misalnya ekonomi digital, ya kan. Terus itu dunia pendidikan, ya kan. Hari ini orang ini baru hanya sebatas Zoom meeting, tapi tatap muka seperti ini ya kan. Tapi nanti ke depan mungkin ada 3D-nya betul ya kan, manusia itu secara hadir di dalam katakanlah di ruang rapat itu, ya kan, seperti itu nantinya ke depannya itu. Ya. Jadi itu begini ya, konsepnya itu begini. Sederhana, kalau tadi kan ancaman, apa keuntungannya? Ya, peluangnya. Ya, peluang dan keuntungan apa? Sebenarnya kita bisa memanfaatkan semua potensi alam kita yang terkait dengan ya pariwisata dan semuanya. Itu bagaimana caranya bisa masuk tuh ke metaverse. Oh, misalnya kita punya kayak Bali, misalnya kayak di daerah, ada daerah-daerah binaan dan semuanya. Dan itu pemerintah harus cepat ambil aturan itu. Sehingga nanti banyak tempat-tempat wisata-wisata yang kemungkinan sulit dikunjungi orang. Orang datang itu membutuhkan biaya yang besar, tetapi orang kan keperluan ada press dalam artian kejenuhan sehari-hari bekerja. Nah itu bisa. Nah, tinggal bagaimana pemerintah melihat itu menjadi ruang untuk bisa diimplementasikan ke dalam bentuk yang mendatangkan income, baik buat daerah maupun buat para pengelola yang memiliki objek wisata. Nah, apakah dia hanya sebatas dalam konsepnya pariwisata? Tidak. Dia bisa juga diaplikasikan dalam konsep pembelajaran. Anda bisa bayangkan ketika guru dengan siswa itu ketemu di ruang virtual dan dijelaskan. Padahal anak-anaknya sedang main ponsel tuh gini-gini kan. Ya kan persisnya begitu tuh. Jadi kita bisa 3 dimensi gitu ya. Bisa dengar, bisa jalan. Pada saat anak-anak memegang ponsel, sebenarnya dia sedang di ruang belajar bersama teman-temannya yang lain. Apakah itu tidak mengurangi rasa kreativitas seorang anak itu nantinya? Ya, jadi begini, terkait media pembelajaran, karena dia berbasis meta itu memang perlu kajian. Apakah dia memberi dampak positif dari sisi perkembangan sosial, peserta didik, pengetahuan dan lain itu perlu kajian. Tapi secara konsep itu bisa saja gitu kan. Nah, hanya saja sebenarnya perusahaan yang dalam skala besar mengelola banyak orang di dalam penggunaannya. Saya sebut tadi ada IG, ada Facebook, ada WA, itu digabung menjadi satu. Itu menjadi bagian yang dikelola oleh Meta sekarang secara database, secara penggunaan, pengelolaan gitu ya. Maka itu memungkinkan ada pergerakan masif dari sisi income yang akan diperoleh orang per orang, negara per negara. Maka sebenarnya pemerintah baik di tingkat daerah, tingkat pusat ini harus menyikapi. Kalau tidak nanti kita akan menjadi bagian yang tidak menerima manfaat dari perubahan ya sosial media yang akan beralih sebentar lagi. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah memulai seperti IBM misalnya kan. Konsep Omega Reality itu yang ditawarkan oleh Meta sama kalau misalnya kita di suatu daerah ini, di ruang ini kita bisa menggunakan ponsel apa saja yang disediakan, kita itu bisa sentuh dari belakang kamera seolah-olah kita pegang benda, pilih baju, pilih semuanya, tetapi ini nampaknya di layar. Itu yang disebut 3 dimensi. Kita beli baju di toko A, itu ke tangan kita bisa ngambil tuh di kamera nampak. Memang betul. Bisa beli tanah, jadi sebenarnya bisa beli ini. Ya. Tapi seolah-olah ngayal itu. Nah, sekarang kan Meta itu kan menyediakan kaplingan. Orang kan sudah banyak juga pindah-pindah tuh beli kaplingan di mana. Secara virtual memang kita merasakan. Bahkan lebih aneh kalau misalnya kita memiliki kapling, lalu kita dikasih surat-surat. Oh, ada surat-surat seperti bentuk fisik itu ya? Betul. Oh. Kan artinya memang saya tidak tahu ya apakah orang ini nanti ke depan mau pindah ke alam hayalan itu. Ya, tapi begitu kan. Yang dijual juga aneh-aneh gitu. Jual foto, jual apa, pun bisa ya. Artinya memang ada pola secara saya tidak tahu ya karena dampak orang sering main game atau apa begitu sehingga menciptakan ruang-ruang yang secara visual seolah-olah ada.
Ya, beli karakter-karakter, Betul. beli karakter itu di dalam dunia itu kan. Betul. Itu luar biasa ini. Nah, teknologi Omega Reality itu memanfaatkan kamera ponsel lalu menggabungkannya dengan sistem grafis ya. Dengan kemampuan pixel yang tinggi, sebenarnya memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh ponsel dengan aplikasinya dengan memanfaatkan kamera, gitu ya. Lalu satu dengan orang itu merasa berinteraksi karena dia terhubung dengan platform media sosial yang dipunya oleh seperti itu. Tergabung dari situ. Ini yang suka main game ya kan? Nih yang suka main game tuh. Tuh Lios tuh suka main game. Secara fisikal kita ketemu, kita biasa saja. Tapi begitu ketemu di ruang-ruang game, dia baru tahu, oh yang kemarin kita ketemu itu bos, gitu dia kan. Ya. Dia punya identitas. Kalau di dunia nyata ya orang biasa gitu ya, tidak bernilai begitu. Ketika masuk di ruang virtual, di gamer itu, dia ternyata udah level tinggi. Wah bos gitu kan, orang ketemu wah bos gitu. Iya kan gitu ya. Itu yang terjadi kan. Jadi kalau misalnya di dunia nyata culun begitu tidak ada, mungkin di dunia virtual dia punya banyak teman perempuan karena dia hebat. Dia bisa beli, bisa semua. Ya gitu kan. Nih mereka yang tahu tuh. Artinya tidak menutup kemungkinan di Meta itu juga menyediakan, sebenarnya Meta itu tidak sevulgar yang ada di gamers itu ya. Tapi bagaimana mengalihkan hal-hal produktif, misalnya meeting, rapat, semua, tapi bisa saja. Ya. Mungkin sebelum terjadi sebenarnya udah terjadi di mereka dunia-dunia yang Adinda tadi sebutkan ya. Orangnya culun di dunia nyata tapi begitu di alam virtual loh ternyata hebat. Playboy. Ya hebat gitu ya. Tampangnya hebat, semua hebat, oke, begitu ya kan? Ya. Jadi ada kebanggaan secara visualism ya. Tetapi secara fisikal gitu ya. Ya kita juga harus beradaptasi, masih juga ke masjid gitu. Saya nanti itu akan kita bilang. Ya jangan sampai sosial kultural ya. Tapi ini enggak yang ketawa lebih keras itu biasanya lebih paham. Nah, ini saya baca juga ini, tapi mungkin dari pembahasan kita tadi sudah masuk ini Kak. Ya kan? Cara kerja metaverse ini kan. Seperti apa metaverse? Berikut adalah cara kerja atau sejumlah kegiatan atau hal-hal yang biasa dilakukan oleh pengguna metaverse. Nah, salah satunya adalah istilahnya itu horizon. Adalah dunia virtual yang dapat memilih atau membuat tanah sendiri. Betul, ya kan? Seperti taman, kantor, tempat bermain, pantai, pegunungan, luar angkasa atau tempat manapun yang ia ingin dituju. Ya kan? Ini luar biasa ini cara kerjanya. Yang kedua avatar. Avatar ini mungkin objek manusia ya mungkin ya. Avatar adalah pengguna dapat menciptakan avatarnya sendiri. Menciptakan dirinya sendiri sesuai keinginan, seperti avatar manusia dengan gender laki-laki atau perempuan lengkap dengan pakaian atau wujud lain, misalkan robot, karakter, dinosaurus dan lain-lain. Nah ini yang saya maksud tadi, beberapa perusahaan sudah membuat ini, ada di perusahaan Indonesia, tapi saya lupa perusahaan apa ini kan. Sebentar saya potong. Artinya kan dia bisa juga mencari pasangannya di situ. Oh iya. Kegiatan virtual nih. Kegiatan virtual adalah penggunaan dapat melakukan aktivitas yang sama di dunia asli seperti berolahraga, menonton film, menonton konser, kuliah, bekerja dan lain-lain, kumpul bersama. Ya kan? Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan Indonesia berpeluang besar dalam pengembangan metaverse lantaran keunggulan nilai-nilai dan kearifan lokal yang dimilikinya. Betul. Nah, metaverse Indonesia mulai terbentuk dari sektor yang memiliki ekosistem pengguna paling adaptif mengadopsi inovasi digital. Ya kan, seperti dikutip ini dari keterangan resmi dari kementerian. Ya benar, itu tadi kita ceritakan itu. Kearifan lokal itu bisa menjadi value atau nilai tambah, ya kan, yang bisa dikonvert oleh pemerintah menjadi pendapatan negara. Tetapi itu kan mau dikelola dengan baik, disusun dengan aturan yang teratur. Siapa, bagaimana cara mengelola gitu ya. Nah terkait peluang ya, karena Indonesia itu salah satu pemain global, penggunaan internet terbesar di dunia, jumlah populasi termasuk nomor 3 terbesar di dunia, wilayah juga luas, kepulauan juga luas, kaya dengan kekayaan alamnya, kaya dengan bahasanya, kaya dengan ada istiadat, dan itu sebenarnya adalah potensi. Tapi kembali lagi, itu harus dikelola secara serius. Kalau tidak ya kita
kita akan mengalami kerugian karena kita punya potensi banyak tidak dikelola dan akhirnya itu. Ya, tinggal bagaimana menyiapkan bahwa pemanfaatan yang positif terhadap dunia ini, dunia digital ini. Ya kan, makanya saya sampaikan tadi, ketika mental manusia bangsa ini tidak dipersiapkan dengan matang, hati-hati. Ya kan, walaupun ada peluang, tapi kita pun harus melek dengan teknologi ini. Tidak bisa tidak sekarang ini kan. Sekarang ada pertanyaan begini. Saya kan pengguna IG nih. Saya punya WA, punya FB. Meta itu di mana? Bagaimana caranya? Apakah saya sudah terdaftar menjadi warga di sana atau bagaimana? Saya ingin sampaikan bahwa ketika kita masuk ke platform salah satu saja IG, Facebook, nah semua di situ ada identitas kita yang harus kita isi. Artinya base data kita itu tersimpan di platform perusahaan. Artinya itu menjadi aset bagi platform media sosial. Tetapi alat itu tidak menjadi ciptaan baru, tetapi yang sudah ada sebenarnya. Kita main game itu ada. Nah itu artinya menciptakan sesuatu hal bukan baru ya, tetapi kemungkinan pengembangan teknologi. Apa ya? Pengalaman kayaknya lebih kepada pengalaman baru. Anda jalan-jalan ke negara A walaupun tidak pernah datang ya. Anda mengunjungi objek wisata ini sebenarnya walaupun secara fisikal Anda tidak pernah datang, tapi sebenarnya Anda sudah pernah virtual. Begitu. Nonton konser virtual. Kalau konser kan udah banyak ya. Iya, konser virtual. Konser udah banyak. Daftar kita masuk nonton konser gitu. Ada avatar kita di sana. Tinggal kita lihat aja kita di posisi nomor berapa, baris depan atau belakang atau bagaimana. Kan kita bisa temui identitas gitu. Nah itu contohnya. Konser-konser itu kan bisa aja dihadirkan band apa semua apa. Jadi ya secara happy ya memang kita ditarik untuk bagaimana menikmati itu ya, menikmati apa ya, bukan sosial media tetapi ruang-ruang yang secara fisik itu kita agak sulit menjangkaunya. Bisa di rumah. Kebiasaan orang yang biasanya di gamers itu dialihkan sebenarnya ke ruang-ruang yang lain. Masa main game terus? Ini para gamers ini harus juga berwisata, harus juga punya rumah, harus juga punya kendaraan, harus punya semua. Ya Yos ya. Jadi itu hasil dari game dikompet, pindah beli apa. Tapi itu hasil itu masih tetap diuangkan, bisa diuangkan nian itu kan? Iya betul. Sekarang kan games itu kan masuk sport ya, e-sport ya. E-sport. Ya e-sport itu diakui. Ya, dan mereka juga dapat duit juga banyak dari itu. Ya. Ya benar-benar bisa diuangkan kan itu kan? Nanti mungkin saya kenalkan nanti ada grup games yang setiap hari itu kerjaannya main game aja, disuplai makan apa, ikut pertandingan, ikut apa gitu kan. Hebat dunia ini. Dan ketuanya e-sport itu jangan main-main. Siapa? Di Provinsi Bengkulu. Oh. Iya. Nyampe ke Papua itu. Betul. Memang ada ruang-ruang yang diciptakan oleh negara, diakui secara. Saya tidak tahu juga games itu masuk kategori yang diperlombakan di cabang olahraga. Metaverse coba mengkonvert itu ke dalam virtual lain. Orang-orang yang capek main game kan tidak mungkin ini harus keluar rumah. Maka datang ke pantai kemana ya. Dia bisa juga mengunjungi objek wisata dengan tanpa dia harus pindah dari tempat duduknya. Ya Yos ya. Kira-kira gitulah. Iya. Ya, dia udah dapat. Ya, ini nih Kak. Peluangnya ini salah satu peluang ini menjelajah dunia tanpa melibatkan fisik, apa yang kita diskusikan tadi ya. Orang-orang yang punya keterbatasan fisik seperti lansia, ya kan, disabilitas itu kan, bisa menjelajahi dunia pariwisata. Betul. Tanpa dia hadir ke dalam situ. Makanya tadi saya tanpa dia harus berpindah tempat duduk. Artinya Dan bisa saja orang lansia yang punya keterbatasan tapi menikmati. Ya gitu ya. Ya artinya memang bermanfaat betul nantinya untuk ke depannya. Tinggal bagaimana difilter aja ini. Betul. Artinya maksud saya. Nah kalau untuk di dunia pendidikan, kampus mungkin dengan adanya metaverse ini ke depan
Ya kan kita tidak butuh lagi dengan gedung-gedung yang besar, gedung-gedung yang tanah yang luas. Ada satu universitas yang menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Saya baru baca juga ada satu universitas ya, universitasnya baru ya. Oh, Universitas Insan Cipta Indonesia. Oh ya, oke. Ya, saya dengar ini. Oh, ini pemanfaatan teknologi betul ini ya? Iya. Ya, jadi mereka universitas itu menciptakan sesuatu ruang virtual, ya, kan gitu ya. Untuk bagaimana itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam. Ini sudah ada langsung penerapan ini. Ya betul ya. Artinya mereka juga menciptakan ruang-ruang sejenis metaverse, tapi itu punya mereka. Indonesia ini Kak sudah menempati urutan kelima ini Kak. Kemudian Harvard University, Tokyo University, Colorado University, UIC menempati tempat kelima. Detikcom kan? Ya, dan Oxford menjadi universitas yang keenam. Orang bisa saja dari rumah ikut orientasi mahasiswa baru. Avatarnya yang datang. Oh, canggih. canggih bro. Ya, kita kan tidak bisa ngomong. Ini baru cadas ini. Tapi kan itu yang terjadi kan gitu. Kita nggak bisa ngomong apa, tapi kan ya sudah terjadi. Mos datang, orangnya entah di mana, tapi di ruang virtual ada. Suruh lari, dia mungkin suruh muter, suruh siapa ada gitu ya. Tapi orangnya tanpa harus pindah dari tempat duduk kan. Jadi ketika kita cerita sebenarnya sudah ada satu universitas tuh yang udah pakai. Bahkan sudah urutan kelima. Wow. Ya kan bukan saya kan, tapi mengutip dari berita Detik. Artinya ya, apakah itu bisa diimplementatifkan? Ya bisa. Bahkan dia tidak menggunakan ruang yang digunakan oleh Zoom, tapi mereka menciptakan sendiri. Ya, gitu ya. Bisa. Artinya teknologi metaverse itu menggunakan atau mengadopsi teknologi 3G, Omega Reality tadi. Ya, itu bisa dikembangkan orang. Makanya saya sudah pernah menulis di tahun 2016 itu kita bikin aplikasinya. Kampus kakak itu buat juga seperti ini Kak. Itu kan riset, tinggal terapan ini riset ya 2016. Ketemu 2016. Hanya terkenal saja ketika itu digabungkan ke platformnya media sosial yang dipunyai oleh Zoom, produk dari Meta. Gitu kan? Nah, karena ini adalah tidak menjadi hal yang rumit untuk diciptakan orang, maka memungkinkan universitas, NGO ataupun lembaga sosial buat sendiri untuk kebutuhan terbatas untuk institusi. Oke. Ya, itu faktanya ya itu tadi sudah ada yang pakai. Nanti kita coba sambung lagi Kak diskusi ini, ya kan? Terkait mengenai masalah teknologi lah. Betul. Ya kan? Terima kasih pada kawan-kawan Bengkulu Cerdas. Jangan lupa untuk terus tonton, saksikan terus channel kita ini akan memberikan sebuah informasi-informasi baru, edukasi, informasi mengenai masalah sosial, agama, budaya, politik dan lainnya. Yang penting kita punya niatan lah ini Pak untuk memberikan edukasi lah khususnya masyarakat Bengkulu. Nah, ini mengenai masalah teknologi. Tapi insya Allah ke depan ada hal-hal yang lain yang akan kita bahas. Tapi ini menarik ini Kak. Kita akan bahas lagi ya kan di part kedua. Boleh. Ya dengan terus ikuti perkembangan zaman ini. Oke.